Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kalian semua. Ibu berpesan dengan kalian, jaga kesehatan baik-baik. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Dan di masa pandemik ini kita belajar sistem online. Mudah-mudahan kalian dapat mengikutinya, dan itu yang dapat Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, walaupun kalian belajar di rumah. Dan jangan lupa jaga kesehatan serta makan makanan yang bergizi. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Salah dan hilaf Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita akan lanjutkan materi yang terakhir dalam materi pecahan ya. Yang pertama adalah yang terakhir adalah pembulatan dan penaksiran pecahan ya. Pembulatan dan penaksiran pecahan. Baik, kita akan belajar dulu sebelum kita masuk ke syarat ke pembulatannya. Kita harus tahu dulu syarat pembulatan ya. Syarat pembulatan kita lihat ya. Untuk awal-awal kita harus tahu dulu syarat pembulatannya adalah, kita tahu ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 1 sampai 4 itu bukan syarat pembulatan. Bukan syarat pembulatan ya. Jadi kalau ada angka nanti dibulatkan, angkanya ada 1, 2, 3, 4, maka itu tidak dibulatkan ya, bukan syarat pembulatan. Nah, yang merupakan syarat pembulatan adalah ini ya. Syarat pembulatan adalah angkanya dari 5, 6, 7, 8, 9. Itu adalah syarat pembulatan ya. Jadi kalau misalnya ada angka 1, 2, 3, 4 itu tidak dibulatkan, artinya masih ke angka yang pertama. Baik, ingat ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4 bukan syarat pembulatan, dan 5, 6, 7, 8, 9 adalah angka syarat pembulatan. Oke. Setelah kita mengetahui syarat-syarat pembulatan, selanjutnya kita akan mencoba yang pertama, pembulatan dan penaksiran. Selanjutnya yang pertama adalah pembulatan. Yang pertama adalah pembulatan pecahan. Kemarin kita sudah belajar bahwa pecahan itu ada dua. Yang pertama pecahan murni dan pecahan tidak murni ya, untuk pecahan sendiri. Berikutnya misalnya bulatkan pecahan dari 2, 1/4 misalnya. 2, 1/4. Berapa sih kalau dibulatkan dari pecahan tersebut? Nah, caranya yang pertama caranya bisa menggunakan garis bilangan ya. Bisa menggunakan garis bilangan ya, cara yang pertama ya. Oke, misalnya 2, 1/4 berarti caranya 1/4, 2/4, 3/4, 1. Nah, sekarang cara penyelesaiannya, 2 adalah bilangan asli, jadi nggak usah ditaruh di pakai garis bilangan, tinggal ditambah saja. Jadi di sini ini secara tidak langsung ada tanda tambah atau penjumlahan ya dalam
pecahan itu. Jadi 2 ditambah, sekarang lihat posisinya 1/4. Kurang nolnya di sini. 1/4. Nah, 1/4 itu lebih dekat ke angka 1 atau lebih dekat ke angka 0? Ya, kita lihat. Ke angka 0 itu 1 langkah. Ke angka 1, 1, 2, 3. Ada 3 langkah. Maka yang lebih dekat, ya, pecahan 1/4 adalah menuju ke angka 0. Jadi 1/4 adalah 2 ditambah 0. Jadi kalau dibulatkan menjadi 2. Ya. Jadi sangat gampang sekali menggunakan garis bilangan. Tinggal dilihat angkanya, pecahan tersebut lebih mendekati ke 1 atau 0. Jadi pembulatan pecahan itu hanya ada 2 pilihannya. Yang pertama menjadi 0, yang kedua menjadi 1. Jadi hanya 2 saja ya. Jadi nanti tinggal dilihat saja angkanya. Baik, cara yang kedua. Cara yang kedua ini juga gampang ya. Jadi tidak perlu menggunakan garis bilangan, cukup ditulis angkanya saja. 1/4, 2/4, 3/4, 1. Ingat kok 1? Ya, karena 4/4 itu sama dengan 1. Jadi tinggal dilihat di sini. Maaf, ini di sini 0. Nah, tinggal dilihat di sini. Ke kiri itu lebih sedikit dibandingkan ke kanan. 1, 2, 3. Nah, berarti ke kiri itu menuju ke angka 0, kemudian ke kanan itu menuju angka 1. Yang lebih dekat adalah yang ini, ya. Nah, ternyata 1/4 itu sama dengan 0. Jadi kalau soalnya 2 1/4 itu sama dengan 2 ditambah 0 sama dengan 2. Ya. Jadi kalau tadi menggunakan garis bilangan dulu, tapi kalau yang ini tidak perlu menggunakan garis bilangan, jadi langsung bisa ditulis angka pecahannya saja ya. Jadi tinggal dilihat ke kanan atau ke kirinya mana yang lebih dekat ya, menuju ke 0 atau ke 1. Oke. Baik, insya Allah paham ya. Sangat gampang sekali untuk pembulatan pecahan ini. Hanya tinggal menuju ke angka 0, ke angka kiri, ke kiri, kemudian ke 1 ke arah kanan. Jadi hanya ada 2 pilihan, menjadi 0 atau menjadi 1 ya. Oke, berikutnya misalnya Bapak kasih contoh nih. Bapak kasih contoh lagi yang kedua, misalnya 7 1/3 ditambah misalnya 8 5/6. Nah, ini gimana caranya? Sangat gampang ya. Oke, kita kerjakan dulu yang ini, yang 7. Yang ini ya, kita kerjakan dulu caranya. 7 ditambah, sekarang dilihat 1/3. 1/3 itu lebih dekat ke 0 atau ke 1? 1, 0, 1/3, 2/3, 1. Lebih dekat ke angka 0 ternyata ya. Maka ditambah 0 ya. Kemudian ini dikurungin ya, biar nanti nggak bingung antara penjumlahan dengan yang miliknya pecahan ini ya. Kemudian yang ini 8 ditambah 5/6. 5/6 berarti kita cari dulu ya. 0, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 1. Nah, ternyata 5/6 itu lebih dekat ke angka 1 ya. Jadi 5/6 itu dikonversikan atau diganti menjadi 1 ya. Setelah itu baru kita akan tahu jawabannya. 7 ditambah 0 7, ditambah 8 ditambah 1 9. Jadi jawabannya adalah 16. Jadi kalau dibulatkan dari 7 1/3 ditambah 8 5/6 itu sama dengan 7 ditambah 9 sama dengan 16. Oke, insya Allah bisa, sangat gampang sekali ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan bisa ya. Oke, kita lanjutkan yang kedua.
ya. Yang kedua, yang kedua adalah pembulatan desimal, ya. Yang kedua, pembulatan desimal. Nah, pembulatan desimal ini yang perlu diperhatikan adalah per 10, per 10 dan per 100 dan seterusnya ya. Tapi biasanya soal-soalnya nggak sampai ribuan ya, nggak sampai ribuan, cukup sampai 100 biasanya seperti itu. Oke, ya. Yang pertama, Bapak contohkan misalnya 3, 7 per 3 misal 3,73. Itu kalau dibulatkan jadi berapa sih? Nah, pembulatannya ada dua. Yang pertama kita ubah menjadi kesatuan terdekat. Nah, kalau satuan terdekat kita lihat angkanya 3,73. Nah, kalau kita akan merubah ke satuan terdekat ya, maka yang perlu kalian perhatikan adalah satu angka di belakang komanya ya. Satu angka di belakang komanya. Oke. Nah, sekarang kita lihat 7 itu masuk syarat pembulatan atau tidak. Ya, 7 itu masuk syarat pembulatan atau tidak. Kalau misalnya 7 masuk syarat pembulatan, maka di atasnya ditambah 1. Ingat ya, kalau masuk syarat pembulatan, angka di depannya harus ditambah 1. Nah, jadi berapa? Ya, jadi 4,00 atau boleh juga ditulis 4 saja ya. Oke, kesatuan terdekat, ingat kalau kesatuan terdekat lihat angka persepuluhannya atau satu angka di belakang koma ya. Kalau misalnya dia masuk syarat pembulatan, tambah 1 depannya. Kalau tidak, berarti nggak usah ditambah ya. Oke, Bapak kasih contoh yang kedua deh. Contoh yang kedua masih kesatuan terdekat ya. Kesatuan terdekat misalnya 17,23 misalnya. Oke, 17,23. Nah, itu jadi berapa? Kita lihat angka yang pertama, persepuluhannya. Karena kita soalnya diminta ke satuan terdekat. Lihat angka yang pertama atau persepuluhannya. Lihat, dia tidak masuk syarat pembulatan, maka di depan tidak ditambah. Jadi berapa? 17,00. Ingat, angka yang sudah kita rubah atau kita coret ya, sama ya, boleh kita coret, boleh kita silang saja di atas untuk mengetahui perubahannya. Itu harus berubah menjadi 00 semua ya, menjadi 0 semua, termasuk yang paling belakang. Karena kita ngubah yang di depan, maka di belakang juga akan berubah otomatis ya, jadi 0. Jadi berapa jawabannya? Jadi 17. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk kesatuan terdekat yang dilihat adalah persepuluhannya atau satu angka di belakang koma. Kalau satu angka di belakang koma, maka kalau masuk syarat pembulatan ditambah 1. Kalau misalnya tidak masuk syarat pembulatan, tidak usah ditambah. Jadi tetap angkanya. Oke? Mudah-mudahan bisa ya, gampang sekali untuk kesatuan terdekat. Oke. Ya, selanjutnya kita masuk ke yang B. Yang B, kalau misalnya soalnya minta ke puluhan terdekat. Misalnya soalnya minta ke puluhan terdekat. Nah, kalau tadi kesatuan terdekat dilihat persepuluhannya, sekarang minta persepuluhannya, maka yang dilihat adalah perseratusannya atau 2 angka di belakang koma. Yuk kita lihat misalnya Bapak kasih contoh misalnya 18,74. Nah, kalau misalnya soalnya minta ke puluhan terdekat, berapakah puluhan terdekat dari 18,74? Yang dilihat adalah angka yang kedua atau perseratusannya atau 2 angka di belakang koma. Nah, 4 masuk syarat pembulatan atau tidak?
tidak ya. Ternyata 4 tidak masuk syarat pembulatan, berarti di depannya tidak ditambah. Tetapi angka yang kita rubah, angka yang sudah kita tandain, kita coret. Ingat, yang dicoret harus berubah menjadi 0. Jadi berapa? 18,70 ya. Boleh juga ditulis 18,7 karena angka 0 di belakang koma itu enggak ada artinya ya. Baik, berikutnya Bapak contohkan lagi yang kedua nih, misalnya 3,75 misalnya ya. 3,75 itu kalau jadikan puluhan terdekat jadi berapa sih? Kita lihat angka yang kedua atau dua angka di belakang koma. Di belakang koma berarti angka 5 kita coret, tetapi di depannya angka 1 atau ditambah 1. Kenapa? Karena 5 adalah syarat pembulatan. Jadi berapa hasilnya? 3,80. 8 dari mana? 1 ditambah 7. Boleh juga ditulis 3,8. Oke ya. Nah, ini kalau misalnya ke puluhan terdekat. Gampang ya, tinggal dilihat angka perseratusannya atau dua angka di belakang koma. Terus kalau misalnya soalnya minta perseratusan, maka yang dilihat adalah angka yang ketiga ya. Oke, gampang ya. Insya Allah bisa. Kita lanjut ya yang materi yang ketiga ya. Materi yang ketiga adalah pembulatan persen. Nah, pembulatan persen ini gampang banget ya. Gampang banget. Pokoknya yang penting anak-anak hafal angka 1 sampai 9 maka bisa membulatkan. Ya. 1 sampai 4 bukan syarat pembulatan, 5 sampai 9 merupakan syarat pembulatan. Yuk, misalnya kita ambil contoh, misalnya 18% misalnya ya. 18% ini jadi berapa sih? Nah, kalau angkanya merupakan bilangan asli semua, kalian cukup lihat angka yang terakhirnya. Angka yang terakhir berapa? 8 merupakan syarat pembulatan. Coret, di depannya ditambah 1 jadi 20%. Jadi 18% itu kalau dibulatkan jadi 20%. Contoh lagi misalnya 74%. 74% itu jadi berapa sih? Lihat angka yang terakhir. Angka yang terakhir adalah angka 4 dan bukan syarat pembulatan. Dicoret tapi di depannya tidak ditambah. Ingat, yang sudah dicoret harus berubah menjadi 0. Jadi 70% misalnya. Oke. Contoh yang ketiga misalnya 125%. Nah, 125%, lihat angka terakhir. Ya, syarat angka terakhirnya merupakan syarat pembulatan. Coret ditambah 1 jadi 130%. Ya, gampang sekali. Pokoknya dilihat aja angka terakhirnya dia masuk syarat pembulatan atau tidak. Kalau masuk syarat pembulatan ditambah 1 di depannya. Kalau enggak usah ditambahin ya. Oke, berikutnya misalnya berapa ya? 45% deh. Nah, 45%. Nah, ini masuk syarat pembulatan juga angka yang terakhirnya. Maka ditambah 1 jadi 50%. Oke anak-anak, materi yang terakhir dari materi pecahan yang terakhir adalah pembulatan dan penaksiran pecahan. Sekarang kita sudah selesai nih pembulatan dari 3 jenis pecahan ya. Tadi ada pecahan, kemudian yang biasa ya, kemudian persen, kemudian dan desimal tadi kita sudah ya merubah. Sekarang kita yang terakhir yaitu penaksiran pecahan. Yang terakhir adalah penaksiran pecahan. Oke.
pecahan. Penaksiran pecahan. Apa sih itu menaksir? Menaksir itu memperkirakan atau kira-kira, ya, memperkirakan atau kira-kira, ya. Diperkirakan jadi berapa sih? Nah, oke. Berikutnya kita lanjut ya ke penaksiran. Yang pertama, penaksiran hasil operasi hitung. Nah, kalau sudah operasi hitung berarti ada penjumlahan, perkalian, pengurangan atau pembagian, ya. Ada operasi hitungnya. Operasi hitung pecahan biasa dan campuran. Nah, ada dua ya. Jadi ada pecahan biasa dan ada pecahan yang campuran, ya. Oke, baik. Selanjutnya kita contoh nih. Contohnya langsung saja. Contohnya 21/10 ditambah 58/9, ya. Kita taksir berapa sih? Kita kira-kira berapa hasilnya. Nah, tadi sudah ada Bapak contohkan tadi sedikit. Sekarang kita lanjutkan ya bagaimana caranya. Ingat, di tengah-tengah sini itu ada tanda tambah ya, walaupun tidak terlihat di situ tapi sebenarnya ada, ya. Jadi 2 ditambah 1/10 dan 5 ditambah 8/9. Kita panjangkan nih ya, kita panjangkan untuk memudahkan. 2 ditambah 1/10 itu jadi berapa? Kemudian 5 ditambah 8/9 itu jadi berapa? Ya, oke. Kita lihat tadi 1/10. 1/10 kalau dipanjangkan nih caranya yang tadi ya. 0, 1/10, kemudian 2/10, ya, 3/10 dan seterusnya. 4 ya. Bapak tulis aja deh biar mudah ya. Takutnya lupa. 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 dan 1. Sekarang kita lihat ya. Satu per 10. Nah, ternyata lebih dekat ke angka 0 ya. Berarti 1/10 kita konversikan menjadi 0 ya. Kemudian 8/9. Kalau 8/9 gimana ya? Sama ya. Untuk menentukan di bawahnya berapa, lihat aja di angka ya. Di atasnya 0, 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9, 1. Lihat angka 8/9. 8/9 itu lebih dekat ke angka 1. Maka ditambahkan 1. Berapa hasil akhirnya ya? Jadi 2 ditambah 6 sama dengan 8. Jadi 2 1/10 ditambah 5 8/9 sama dengan 2 ditambah 6 atau sama dengan 8. Oke. Jadi hampir sama dengan yang tadi. Ini lebih kompleks sedikit. Nah, Bapak contohkan satu lagi ya. Bapak contohkan satu lagi. Sudah paham ya? Insya Allah sudah paham ya. Nah, ada cara yang lebih cepat. Nah, ada cara yang lebih cepat. Bahkan kalau misalnya sudah paham, sudah ngerti, nanti bisa nggak usah pakai tulisan, sudah bisa melihat hasilnya. Kita lihat contohnya, misalnya contoh yang kedua ya. 3/4 misalnya, kemudian dikurang, kita pakai pengurangan nih, misalnya 5 1/5 1/5 ya. Nah, caranya
boleh ya, macam-macam caranya ya untuk matematika itu. Sekarang kita pakai cara yang panjang dulu, nanti cara yang pendek ada ya. Oke, misalnya 8 ditambah ditambah 3/4. Caranya gimana sih biar cepat ngitungnya sampai dapat 1 atau jadi 0 ya? Caranya tulis aja, ini kan 4 nih, 4 ya, maka patokannya ada angka 4, berarti 0, 1, 2, 3, 4 ya. 4 itu sama dengan 1 ya, karena 1 4/4 ya, 1. Dilihat aja, ini 3. Nah, 3 lebih dekat kemana? Ke 4, berarti ditambah 1. Oke. Nah, kemudian dikurang 5 ditambah titik. Nah, ini gimana sih dapatnya? Ingat, patokannya adalah yang penyebutnya ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1. Nah, 1 lebih dekat ke 0, jadi ditambah 0 ya. Oke, jadinya berapa? 8 ditambah 1, 9, kemudian dikurang 5 sama dengan 4. Jadi 8 3/4 dikurang 5 1/5 itu sama dengan 9 dikurang 5 sama dengan 4. Oke, insyaallah bisa ya. Jadi gabungan antara pecahan biasa dan pecahan campuran ya, cara mengerjakannya seperti ini. Oke, alternatif jawaban yang lain, misalnya caranya yang lebih cepat mungkin ya, tapi nanti boleh dipilih aja oleh kalian mana yang lebih mudah ya dipahami. Berikutnya coba Bapak coba cara alternatif yang kedua ya. Yang kedua, misalnya Bapak contohkan nomor 3 ya tadi sampai lupa. Contohkan misalnya 71/3 ditambah misalnya boleh juga dibagi ya. Kita dicoba bagi misalnya Bapak ganti ini berarti 4/5 misalnya, 7 4/5 dibagi 1/8/9 misalnya, seperti itu. Jadi berapa? Ya, caranya harus dipanjangkan dulu, tapi boleh juga langsung. Tapi kalian harus betul-betul paham ya, langsung paham. 7 berarti 4 ke 5 itu lebih dekat dibandingkan ke 0, berarti 7 ditambah 1, kemudian dibagi, kemudian 1 ditambah 8 ke 9 itu lebih cepat dibandingkan ke 0 ya, berarti jadikan 1. Nah, berarti 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi 7 4/5 dibagi 1 8/9 sama dengan 7 ditambah 1 dibagi 1 ditambah 1 sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Oke ya, baik. Sekarang yang terakhir, yang berikutnya, penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal. Oke, yang kedua ya, pecahan desimal. Oke, Bapak contohkan misalnya 8,75 ditambah 12 untuk 1,23. Kita rubah ya. Misalnya dalam soalnya dia minta kesatuan terdekat. Kesatuan terdekat berarti yang dilihat satu angka yang terakhir, satu angka di belakang koma ya. Satu angka di belakang koma 7 masuk syarat pembulatan ditambah 1, berarti 9,00 ditambah 2 tidak masuk syarat pembulatan, jadi tambah 1,00, atau boleh juga ditulis 9 ditambah 1 ya, sama dengan 10 ya. Jadi dikira-kira
8,75 itu ditambah 1/2/3 jadi 10. Oke. Nah, ini Bapak contohkan satu lagi deh yang untuk desimal ya. Untuk desimal. Untuk desimal, Bapak contohkan satu lagi misalnya yang B. Misalnya 10,8 kemudian dikali 6,1 ya. Kita lihat 10,9, lihat angkanya ya. Kalau soalnya satu angka dengan satu angka semua, maka pasti dia dipastikan menjadi satuan terdekat ya. Lihat 8 masuk syarat pembulatan berarti jadi 11. Tidak masuk syarat pembulatan, tidak ditambah berarti 6. Jadi 11 dikali 6 sama dengan 66. Oke, baik anak-anak, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalian boleh menggunakan cara apa saja ya. Silahkan cari cara-cara yang lain. Ini yang Bapak kasih hanya alternatif saja. Jadi mudah-mudahan berguna untuk menyelesaikan soal-soal atau permasalahan yang berhubungan dengan pembulatan dan penaksiran ya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Oke, baik anak-anak, ternyata ada yang tertinggal satu, jadi kurang taksiran pecahan persen ya. Oke, langsung saja Bapak contohkan untuk menaksir pecahan persen. Misalnya sebuah soal ya, misalnya 52% dari 498 itu berapa ya? Kita kerjakan cara mengerjakannya. 52% kita kerjakan dulu ya, ditaksir yang paling tepat taksirnya itu berapa ya. Kita ambil 2 ternyata bukan syarat pembulatan, jadi dia akan berubah 50 ya. Kemudian yang kedua 498 kita rubah ya, taksirannya jadi berapa sih, kita coba ya. Kita rubah yang 8-nya dihapus, ternyata dia masuk syarat pembulatan, maka di depannya harus ditambah ya. Jadi ternyata ini ditambah juga masih hasilnya 10, maka di depannya juga harus ditambah lagi ya. Jadi 500. Nah, jadi 50% dari 500 adalah 250. Oke, atau setengahnya dari 500 adalah 250. Oke, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.